Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, tadi sudah ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Kemudian mohon izin saya meminta waktu Bapak Ibu mengulas kembali terkait budaya positif. Mungkin pernah dilakukan selama 3 tahun berturut-turut dari Bu Fitri, Bu Alinda, dan Pak Deir. Nah ini alhamdulillah kesempatan keempat untuk saya memaparkan budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan forum diseminasi. Nah Bapak Ibu silakan diamatin, mau ditambah atau ini saja cukup. Hadir sepenuhnya hati dan pikiran. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kita mulai dengan membuka pikiran kita mulai dengan membuka hati kita untuk menerima informasi, mereview kembali apa itu budaya positif, sehingga apa yang kita lakukan di sini, kita duduk di sini tidak menjadi hal yang sia-sia. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Mungkin nanti akan ada sharing session gitu ya, berpendapat dari Bapak Ibu sejauh mana yang Bapak Ibu pahami terkait budaya positif. Nanti silakan jika ada yang menanggapi. Kemudian menghargai waktu. Nanti mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang, saya ingin persingkat begitu ya. Lalu HP-nya di silent Bapak Ibu, jika ada pekerjaan silakan bisa disambi, tapi tetap hati dan pikirannya juga ke sini. Nah, ini di siang hari supaya ngantuk-ngantuknya agak hilang, kita ice breaking dulu. Senyum 30 detik. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan, kemudian berhadapan, tidak usah berdiri, duduk aja, tapi posisinya berhadapan. Nah, mungkin Bu Novi bisa dengan Pak Aceh. Oh, ada Pak Riko. Iya, mohon maaf. Direkam. Silakan berhadapan. Betina dengan Bu Han. Bagaimana? Oke. Atau Wariko dengan Bu Tina. Oh, ada Pak Aceh. Cara mainnya, ya cara mainnya Bapak Ibu akan menahan senyum selama 30 detik dengan mata ketemu mata. Saya pasang timer ya. Menahan senyum, bukan menahan senyum, memberikan senyum. Ya, senyum boleh sampai terlihat giginya juga boleh. Ya, silakan. Oke, kita bisa mulai. Hanya 30 detik. Tinggalkan dulu kegiatan kita, Pak Aceh, tinggalkan dulu sendoknya. Silakan menatap lawan di depannya. Oke, selama 30 detik boleh tersenyum. Jadi boleh, hanya mentransfer kebahagiaan kalian ke teman di depan. Oke, jangan melirik ke yang lain selama 30 detik ini, hanya fokus ke wajah teman. Kita bisa mulai, 1, 2, 3. Ayo, masih ditatap saja, ditatap. Boleh kedip nggak? Boleh, belum, baru 20 detik. Ayo ditatap Oke, thanks. Oke, selama ini nggak pernah kan menatap temannya sedalam itu? Ternyata mungkin nggak usah sih Bu. Oke, Bapak Ibu, itu ice breaking mungkin singkat, padat, bisa diterapkan di kelas. Selanjutnya kita mulai masuk ke perubahan paradigma belajar. Jadi dari zaman yang dahulu sampai sekarang pasti banyak sekali berubah. Kurikulum aja berubah, teknis pembelajaran KBM-nya berubah,
kemudian materi-materi berubah. Nah, ini pertanyaan formatif dulu, jadi Bapak Ibu bisa jawab. Silakan tadi seperti kesepakatan kita di awal, menghargai orang lain berpendapat. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Mungkin siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ayo, kita berlatih untuk memberikan pendapat walaupun itu kurang sesuai, tapi itu dihargai. Boleh pakai mikrofon. Ya, ada rekaman. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya setuju. Karena kalau tidak hukumannya, tapi berarti bukan hukuman yang berat ya. Hukumannya hanya sebagai mungkin hanya pengingat mendidik anak itu untuk tidak mengulang kembali apa yang dia perbuat. Hukuman seperti apa yang hukuman, misalnya dia berdiri di depan kelas, tapi tidak di depan, mungkin ya berdirinya di belakang tanpa teman-teman yang lain melihat. Bisa boleh. Silakan, ya, Aceh dulu. Memberi hukuman, kalau saya setujunya ini pertanyaannya bukan memberi hukuman, tapi memberi sanksi dapat meningkatkan siswa. Kalau hukuman biasanya berhubungan dengan kejahatan. Paling juga memberikan sanksi. Kalau sanksi kan ada yang bisa positif, yang bisa meningkatkan kebaikan dia, bukan salah satu hukuman. Ya, itu pertanyaannya mohon ditaat, tapi memberikan sanksi dapat mendisiplinkan siswa. Terima kasih. Ada di depan. Nomor satu. Apakah Bapak Ibu setuju bila memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya setuju kalau diksi hukuman itu diganti konsekuensi. Artinya hukuman atau sanksi atau konsekuensi itu bisa diberikan selama sudah ada kesepakatan dulu sebelumnya antara guru dan siswa. Kalau belum ada kesepakatan, tiba-tiba anak melakukan suatu pelanggaran langsung dihukum, kayaknya kurang bagus. Terima kasih Bu Sinta, Pak Aceh dan Pak Riko. Jadi dari Bu Sinta setuju dengan hukuman, Pak Aceh diganti diksi dengan sanksi, dan Pak Riko dengan konsekuensi. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan dari nomor satu pendapatnya? Yuk, silakan Bu Ayu. Terima kasih. Saya setuju dengan Pak Aceh. Tadi hukuman diganti dengan sanksi, dan sanksi ini yaitu yang dapat lebih meningkatkan kepada peserta didik itu memberikan pengingatan yang lebih lama agar dia tidak mengulang dan teman yang lainnya juga tidak mengulang. Contoh misalkan kalau waktu itu saya ya lagi pelajaran mengaji, nah anak-anak misalkan sudah diberitahu yang ngobrol nanti mendapatkan tugas tambahan ketika anak-anak sedang bertadarus. Nah, jadi dia itu mendapatkan sanksi menulis surat yang dibaca dengan artinya. Nah, di situ kan jadi menumbuhkan dia juga mendapatkan pelajaran bacaan surat itu yang ditulis, ya, dan dia juga jadi bisa menghafal begitu. Jadi, ya seperti itu. Artinya sudah disepakati di awal ya. Baik. Kita lanjut ke kalimat nomor 2. Pemberian hadiah meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Gimana? Kenapa setuju ya? Mungkin dari yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya. Boleh. Boleh dong. Saya setuju karena bentuk hadiah itu bukan berbentuk materi saja, ya. Bisa dengan memberikan aplaus kepada anak, misalkan anak isi ke depan jawabannya betul, memberikan motivasi dengan di aplaus, di apa namanya,
Ya, ucapan terima kasih juga, senyuman kita juga itu memberikan motivasi bagi anak-anak sehingga senang mendapat kemampuan baik dari kita. Terima kasih. Oke. Di kamera tuh. Jadi hadiahnya bukan hanya berupa materi ya Pak Aceh, bisa juga non materi ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan Bu Han. Pada dasarnya anak-anak itu semua dikasih hadiah, dan anak-anak yang dewasa juga semua dikasih hadiah. Meskipun hadiahnya berupa tinta, disimpan, ditempelkan. Itu saya di kelas saya seperti itu. Dia semangat dan yang tadinya malas ngomong nggak berani, jadi berani. Hanya berupa bintang-bintang aja. Gitu. Terima kasih. Berarti sudah diterapkan di kelas 3D ya bintangnya. Dan itu berimpact ya, bukan ya? Berimpact itu maksudnya benar-benar efektif ke siswa, berpengaruh. Jadi karena yang diem aja jadi. Oke, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut kalau tidak ada. Dan nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju kalau guru ini kita harus setuju Bu Ita? Kenapa alasannya Bu Ita setuju? Kalau kita guru ini benar-benar harus memberikan solusi setiap masalah. Kalau saya setuju, contohnya di kelas saya misalkan ada si anak yang kalau setiap belajar tuh gak fokus karena bercanda tuh sama teman sebangkunya. Jadi solusinya gimana biar dia fokus, saya pisah gitu duduknya. Jadi setelah dipisah alhamdulillah bisa ngikutin gitu. Fokus jadinya. Kan? Ada kasus lain nggak di kelas Bapak Ibu yang terkait pertanyaan nomor 3, memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah? Kan siswa bermasalah banyak ya. Kalau contohnya di Bu Ita kan ngobrol sebelahan bercanda. Kelas lain mungkin ada banyak kasus-kasus lain. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Bu Dewi setuju nggak nomor 3? Setuju. Kenapa setujunya? Boleh diberikan alasannya? Ini saya setuju. Oh, nggak setuju. Kenapa Bu? Silakan berpendapat ya Bapak. Nggak apa-apa, nggak harus setuju semua. Ya rame kalau dia cerita. Saya di sini guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Saya berpikiran setiap guru itu tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah anaknya. Kan masalah itu kompleks tadi dibilang sama Bu Lia. Jadi kalau di SMP atau di SMA kan biasanya kalau anak bermasalah, kalau tidak ditangani oleh guru mereka ke BP ya, ke guru BP. Jadi untuk guru pribadi, kalau misalnya ada yang tidak bisa diselesaikan masalah anak, itu bisa berdiskusi dengan guru lain. Itu kan mengatakan dia itu tidak mampu sendiri. Berarti ini butuh bantuan orang. Kan? Walaupun mungkin pada kenyataannya prakteknya guru itu sendiri, tapi ada bantuan itu orang. Ya, mungkin itu aja. Oke, nggak apa-apa Bu. Berarti pendapatnya tidak setuju karena mungkin kalau Bu Tina sudah lebih luas mindset tentang guru. Jadi bukan hanya di SD, ada juga di SMP, SMA yang biasanya ada guru BP-nya. Untuk psikologis gitu, menurut Bu Tina perlu diselesaikan sama yang ahlinya, begitu ya. Jadi Bu Tina tidak setuju kalau setiap siswa yang bermasalah bisa di-handle oleh guru. Lanjut ke 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Yakin? Di kelas 1. Oke. Bu Rini setuju? Kenapa? Di kelas 1 kenapa alasannya? Dan anaknya masih perlu dipindah. Kita tuh harus meraih gitu kan, kecil banget, itu merangkul gitu supaya otaknya ibu gurunya juga supaya betah, nyaman ya. Udah ada gitu. Benar ini di kelas 1 Bapak. Sangat cocok kalau di kelas 1 jadi teman ya. Kalau di kelas lain Bapak Ibu mungkin ada yang lebih dari teman gitu, apakah sahabat ya Pak Riko? Apakah setuju guru berperan sebagai teman bagi siswa? Saya tidak setuju. Karena guru harus bisa berperan menjadi semuanya buat siswa.
bukan hanya teman, jadi sahabat, jadi kakak, kadang-kadang jadi ayah sekalian, saya ibunya saya seperti. Jadi kalau konteksnya sebagai teman saya kurang setuju karena harus dari semuanya guys. Kalau saya. Oke, Pak, menurut Pak Riko ada sudut pandang yang lebih luas ketika sedang bersama siswa, gitu ya. Bisa jadi kakak, bisa jadi apa namanya? Kecuali pacar. Iya, itu masih harus dijaga ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada praktik. Cobalah buka. Jadi ini masih berpasangan ya, Bapak Ibu, silakan cari pasangannya. Kalau tidak ada kertas tidak apa-apa. Jadi hanya taruh nama atau benda di pikiran Bapak Ibu. Pikirkan betul-betul kalau benda itu berharga. Boleh keluarga, boleh benda, boleh barang kesukaan, boleh juga barang berharga misalnya emas atau lain atau handphone. Pokoknya yang betul-betul berharga di kehidupan Bapak Ibu. Satu saja. Apa itu? Kalau sudah jangan diucapkan. Nah, Bapak Ibu berpasangan dengan temannya. Pilih siapa yang A, siapa yang B. Yang A tugasnya mengepalkan tangan. Yang bagian A. Ya, yang bagian A mengepalkan tangan. Jadi tugasnya benda yang Bapak Ibu tadi berharga itu ada di kepalan Bapak Ibu. Ini benar-benar berharga yang hanya Bapak Ibu yang miliki. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena ini betul-betul penting untuk Bapak Ibu bendanya. Nah, yang B, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan teman. Ya. Anda yang B ini boleh ngebujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, gelintikin, bahkan menawari Anda uang supaya yang A bersedia membuka kepalan tangan. Tapi yang A tadi berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan itu karena itu penting banget. Semua kehidupan Anda ada di dalam sini ceritanya. Ya, sekarang kita praktik di depan. Siapa yang mau mempraktikkan? Ayo, boleh guru kelas 1 mungkin? Yuk, Bu Rini dan Bu Ita, siapa yang A dan siapa yang B? Ibu hanya yang A siapa? Bu Ita. Bu Ita A, Bu Rini berarti B. Boleh ke kelas itu sini ada saya. Oke, saat saya hitung 1, 2, 3, silakan praktikkan. Boleh ada percakapan juga dengan lawan untuk mempertahankan dan membuka itu. Ya, Bapak Ibu nanti diamati sikap A dan sikap B. Apakah berhasil atau tidak? Ya, gimana? Nah, nanti itu yang kita cari kesimpulannya di situ. Nanti kita akan lihat prosesnya yang kita dalami di sini. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, action. Di atas di bawah. Bebas kalau di Yang aman, yang aman. Rangi. Maaf ya Neng ya. Jadi bukan tahu isinya. Kasih uang. Boleh mama dibuka karena pengen tahu isinya. Nggak bisa, ini tuh berharga kali. Nggak bisa. Berharga banget, tapi mau nawarin apapun juga Nggak bisa. Tolong ini aja. Karena yang B boleh mengintimidasi, menghardik, memarahi, menggoda. biasa di kelas rendah. Oke, silakan ambil emosi. Kalau aku emosi, Beda. Jadi nggak bisa soalnya. Nggak bisa.
aja, apa aja lah Umi yang ngalah. Ayo, boleh silakan dulu, berarti tidak bisa dibuka, yang A tetap mempertahankan. Siapa yang mau mempraktikkan lagi? Nih, Bu Anita dan Bu Lisna, silakan maju. Mungkin ada teman lain supaya bisa terbuka kepalan tangan namanya. Ayo, Bu Lisna, Bu Anita. Ayo, maju. Siapa yang mau lagi? Pak Riko, Pak Aceh. Pak Riko, Pak Aceh. Ayo, Pak Aceh silakan digandeng dong. Yang A siapa? Yang B lagi kebanjiran. Biji nyeker, biji pakai sedari, nah itu. Pak Aceh A, B. Oh belum. Suit. Saya yang B. Oh Pak Aceh B. Saya. Pak Riko B. Oke, siap? Ini adalah Sesuatu yang mana? yang berharga bagi Hidup saya. tapi sama aku sama dirimu, tapi nggak aku nggak kasih Ayo sebuka coba. Udah. Oke, 3, 2, 1, action. Mulai. Paksa pokoknya. Pegangi, hajar. Isi lancar. Senjata Cewek bukan cewek deh, bukan cewek. Saya tahu ini bukan nyawa Anda. Jadi Anda tinggal pilih Hidup. di sini Atau nyawa atau di kantong saya. Udah nggak seperti dia. Kebingungan bagi saya. Kalau memilih harga diri saya jatuh. Kalau ini dikasihin, uangnya hilang. Jadi harus Saya tidak Bigman berarti. Saya Jadi tidak- manusia yang Saya butuh uang. Yang saya butuh sekarang. Daripada ini dikasih kepada Anda, Bukan apa? Lebih baik. Bukan itu bukan. lebih baik Apa? Kayak duitnya aja dah. gitu deh uangnya. Pilih Selamat datang Pak Radi. Berarti alhamdulillah ya, bisa terbuka Pak Riko ya dengan menyodorkan uang. Pak Aceh menerima uang tadi dan memberikan yang berharga milik Pak Aceh. udah baik di badamian. Oke, kita lanjut. Ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang disampaikan. Nah, yang tadi kan ada judul perubahan paradigma belajar. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Kita ilusi, ya. Jadi bukan realnya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadangkala kita suka memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Kamu harus ini, kamu harus ini. Gitu. Bukan ke anak kelas maksudnya ya. Ya, silakan Pak Cek. Itu terjadi seperti tadi, saya punya sesuatu yang berharga, dia memaksa. Nah itu adalah salah satu Ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut, ilusi yang selanjutnya adalah guru bisa mengontrol murid. Itu real atau tidak? Ilusi atau bukan? Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Apakah betul atau hanya ilusi? Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu nih kalau nggak kalau besok datang telat lagi berdiri di sini kamu. Misalnya gitu. Apakah dia bisa menguatkan karakter? Mungkin tadi pendapat Umi bisa berubah. Nanti kita bahas. Kemudian ilusi terakhir adalah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah ini lebih baik atau sama saja dengan yang tiga lainnya? Nah, ternyata ini perubahannya Bapak Ibu dari paradigma zaman dulu ke yang sekarang yang harus kita adaptasi
ke diri kita sendiri khususnya. Dulu ada namanya stimulus respon. Kalau realitas atau kebutuhan itu kita itu sama. Kebutuhan anak-anak di kelas kita kan ada 28 sampai 29 orang ya. Kita menganggap kebutuhan kita sama, alias kebutuhan murid-murid itu sama. Padahal aslinya menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jangankan anak-anak, kita dengan teman kita dengan pasangan kita pun berbeda, betul? Nah, jadi ini yang kita harus ubah paradigmanya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan itu kita kadang-kadang kita terapkan ke anak. Semua anak harus melihat media A, semua anak harus melihat ini, semua anak harus melihat itu. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya dikasih satu objek, mungkin misalnya objek pemandangan. Di situ lengkap gunung, sungai itu. Nah, si A mungkin sudut pandangnya melihat gunungnya. Si B mungkin sudut pandangnya melihat langitnya. Si C mungkin sudut pandangnya melihat sawahnya. Nah, ini yang harus kita ubah di mindset kita. Kalau setiap anak memiliki gambaran yang berbeda. Nomor 3, kita coba mengubah orang agar, ini typo, kita coba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Apakah diterapkan di kelas? Misalnya kita sudah menyiapkan ini, si anak harus ikutin dengan pandangan kita harus sama. Padahal aslinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bapak Ibu tahu kan biasanya kita suka beda pendapat. Nah, beda pendapat itu hal yang sangat wajar karena kita merasa diri kita paling benar nih pandangannya. Ternyata oh sudut pandang dia juga benar ya. Sudut pandang yang si C juga benar ya. Kita nggak bisa hanya kekeh sama pandangan kita. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya yang terlambat. Apakah itu hanya salah satu kesalahan? Anak tidak bawa buku, apakah langsung dijudge kesalahan? Anak berkata kasar, apakah itu suatu kesalahan? Sebagian besar kita masih menganggap itu suatu kesalahan karena menurut kita itu tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat yang harusnya lurus di masyarakat. Tetapi ternyata Bapak Ibu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau misalnya anak kita, Bu, kayak tadi Bu Ita contohnya ngobrol, pasti dia punya tujuan. Terus ada lagi kasus apa? Bapak Ibu mungkin di kelasnya terlambat ada? Ada terlambat. Pasti punya tujuan perilakunya. Ada yang nggak bawa buku atau PR? Ada. Dia pasti punya tujuan. Tidak mungkin setiap perilaku anak didik kita tidak ada tujuannya. Nah, tujuannya apa saja tuh? Kemana tuh kok bisa ya kita membiarkan kesalahan-kesalahan itu, membiarkan perilaku itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya atau sebaliknya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah dilihat prakteknya dari Bu Rita Burini, dari Pak Riko dan Pak Aceh. Ternyata yang mengontrol untuk tetap menggenggam adalah si pemilik. Itu adalah milik kita. Hanya kita yang bisa mengontrol. Kita mau buka seperti Pak Aceh, ya kita buka. Kita tetap kekeh mau tutup, itu juga keputusan kita. Orang lain di luar tubuh kita tidak bisa mengontrol itu. Mau dia menghardik, intimidasi, kemudian apalagi tadi mengiming uang, memberikan uang, atau mencela, atau bahkan memukul. Semua kembali ke diri kita sebagai kontrol diri kita. Ya, tadi Bu Ita sudah mempertahankan dengan sekuat tenaga kepala tangannya. Kalau Pak Aceh memang mengontrol dirinya untuk membuka, begitu. Lalu yang selanjutnya, modal berpikir menang kalah. Kalau ini nomor 6 masih berkaitan ya sama yang 5 tadi. Kalau yang 7 modal berpikir menang-menang. Nah Bapak Ibu, biasanya kita kan hanya taunya menang kalah. Tapi bagaimana kita bisa berpikir menang-menang? Semuanya sama berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuannya yang sama, walaupun tujuannya berbeda. Saya dapat, kalian dapat, saya dapat juga. Ini ya Bapak Ibu, ini yang harus dirubah nih mindset kita nih. Gitu. Jadi kayak ada perubahan nih. Oh iya ya, ternyata dia berperilaku kayak gitu ternyata nggak salah juga, ada tujuannya dia begitu.
Budaya positif. Kira-kira siapa yang mau memberikan pendapat? Apa sih budaya positif? Positif. Nah, berarti apa tuh? Kira-kira hal-hal yang baik. Apalagi? Budaya. Tidak membuli. Bagus. Apalagi? Budaya positif. Berarti yang positif-positif. Kemudian budaya. Berarti kebiasaan. Bagus. Apa Bu Lisa? Sudah menjadi kebiasaan. Ada lagi? Oke, ini masih tanda tanya ya. Budaya positif itu apa? Ternyata budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan. Jadi betul ya disebutin Bu Risa sama Bu Sinta. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nanti dari nilai-nilai ini nilai-nilai universal yang kita bahas nanti Bapak Ibu. Nilai universal apaan sih Bu Lisa? Banyak sekali nilai universal positif itu. Kesehatan, terkait kesehatan, keamanan siswa, terus kenyamanan siswa. Banyak sekali nilai-nilai universal yang menjadi budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Sekarang disiplin positif, tadi budaya positif. Apa tuh bedanya? Kalau tadi budaya, ini disiplin, artinya apa? Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Disiplin berarti artinya apa? Berjalan secara beraturan, secara kontinu, apalagi? Sesuai aturan. Oke. Disiplin positif ini suatu cara. Jadi suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Ibu, yang perlu di-highlight, praktiknya melibatkan perilaku komunikasi. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang efektif. Nah, nanti dijabarin nih komunikasi seperti apa yang yang efektif sama siswa. Biasanya kan siswa berbuat kesalahan, terus kita langsung tanya kan jajar, kamu kenapa ini? Tapi karena kita terbatas waktunya, udah sana masuk, gitu langsung gitu. Begitu nggak Bapak Ibu kadang? Karena waktu kita terbatas, siswa terlambat, kita udah harus mulai ngajar. Kenapa ini terlambat? Udah gitu. Komunikasinya belum efektif karena kita terhalang oleh waktu, terbatas waktu kita mau ngajar, harus memperhatikan anak yang lain juga. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid memahami konsekuensi yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Ini kesimpulan dari disiplin positif, yaitu salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita harapannya ini siswa bisa berperilaku berdasarkan kesadaran siswa tersebut. Nah, ini motivasi perilaku. Ya, Bapak Ibu pasti kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, kerja pun begitu, pasti ada motivasinya. Kita ke sekolah itu pasti ada motivasinya. Nggak cuma kita mau berangkat, ngajar, untuk memenuhi sesuatu. Nah, ini menurut Diana Gosen, ada 3. Bapak Ibu kerja ke sekolah, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Bapak Ibu datang terlambat atau datang tepat waktu, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi ini pertanyaan hanya Bapak Ibu yang bisa jawab. Saya ke sekolah tujuannya ngapain ya? Apakah saya supaya menghindari ketidaknyamanan, nanti kalau absen saya bermasalah, saya sendiri yang kena di akhirnya. Apakah saya kalau misalnya datang pagi saya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ucapan pujian dari orang lain? Ataukah saya datang ke sekolah ini mau menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri saya sendiri? Saya bersyukur atas tubuh yang sehat sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Kita tidak bisa menjudge, dia mah begini, dia mah begini.
tapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengetahui tujuan kita ngapain kita sekolah atau bekerja. Nah ini ice breaking dulu, udah matanya udah pada mulai gitu. Masih berpasangan, Bu Tina boleh maju, Pak Aceh. Kita berpasangan, Pak Aceh, Pak Riko boleh berpasangan ke sini. Ke tengah aja yuk Pak Aceh. Mohon maaf, Pak Aceh ke ke situ. Pak Riko di sini aja Pak Riko. Buhan pindah ke sini Buhan. Berpasangan ya, Bapak Ibu. Ayo Pak Aceh, Pak Riko bergeser sedikit. Jadi ada hitam dan hijau. Masih ingat nggak permainan yang tangkap salaman tapi tidak kena ganjil genap? Nah, ini sedikit mirip, nanti bisa diterapin mungkin di kelas Bapak Ibu ya. Ada hitam, ada hijau, tetapi bukan salaman. Bapak Ibu hak kayak motos. Nah, pilih mau hitam apa hijau? Nah, bilang ke temennya mau hitam mau hijau. Ketika saya bilang hitam, berarti hitam yang ngejar, hijau yang menghindar. Kalau saya bilang hijau, berarti hijau yang menepok, hitam menghindar. Bisa dimengerti? Oke, sudah ditentukan hitam hijaunya? Oke, siap. Sedikit mendekat tetapi tidak nempel. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi, konsentrasi. Oke. Dengarkan baik-baik instruksinya. Ya, kalau Bu Nisa bilang hitam, berarti hitam yang ngejar. Ya, hijaunya menghindar. Ya, kalau Bu Nisa bilang hijau, berarti hijau yang ngejar. Kita menghindar. Oke, siap. Oke. Ini harus benar-benar mendengarkan instruksi. Hijau. Lagi Bu Tina mau berpasangan boleh berpasangan. Oke lagi ya. Konsentrasi. Tangan siap. Ya. Hitam. Udah berapa skornya? Sama. 2-sama. Oke lagi. Harus ganjil ya supaya bisa ketahuan pemenangnya. Terakhir ya. Konsentrasi. Ya. Hijau. Cukup membuka mata ya. Jadi melek ya. Oke, saya ingin kita katakan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah memaparkan ternyata siswa berbuat salah, siswa terlambat, siswa tidak bawa buku, siswa tidak ngerjain PR, itu ada kebutuhan dasar yang dilakukan. Siswa ngobrol di kelas pun ada kebutuhan. Nah, itu nanti kita bahas. Kok siswa nggak bawa buku pelajaran kan? Saya juga ada gitu. Ini kebutuhan dasar manusia dulu ya. Jadi mau anak mau orang dewasa sama. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada contohnya keistimewaan, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan. Lalu ada penguasaan, kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Kebebasan, ada kemerdekaan, mobilitas, pilihan dan kreativitas dan kesenangan, hiburan, kegembiraan, tawa dan belajar. Ini mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya juga baru baru dapat ya cerita
Walaupun sebelumnya sempat dengar tapi nggak terlalu jelas. Kan ternyata bermacam-macam ya siswanya ya. Nah, pasti siswa yang berperilaku seperti itu yang dikasih Bu Ayu sama Bu Siti ya, ada kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Walaupun menurut mereka itu biasa-biasa aja, tapi kan itu tidak sesuai begitu. Nah, menurut Bapak Ibu, perilaku yang ditunjukkan dari kelas Bu Ayu dan Bu Siti ada di mana? Tadi kan disebutkan ada kayak ternyata ada kapten kelas. Dia juga belum tahu ada kapten. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kasih sayang dan rasa diterima untuk kelas yang Bu Ayu atau Bu itu? Bu Siti. Ibu Siti kasih sayang dan Oke, ada enggak ini ya Bu, penguasaan di apa kebutuhan yang mereka harus penuhi? Ada. Kalau menurut saya tadi yang terkait kapten tadi, ya dia merasa kebutuhannya itu, saya berkuasa nih. Ternyata real banget gitu ya. Contohnya memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Ada penguasaan itu yang saya juga baru dengar. Lanjut, posisi kontrol restitusi ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini pernah dibahas sama CGP. Menurut Bapak Ibu mana yang baiknya? Yang manajer. Kita nonton video dulu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kontrol yang kedua, buat rasa bersalah. Kalau tadi penghukum ya Bapak Ibu, jadi yang langsung masih bukan bukan kedua pala ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya dibikin susah? Nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat ya kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi teman. Tadi merasa Kenapa kalian? Jam berapa datang? 7 kurang. Naren. Terus Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Jadi suami saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Mantap. Jangan lupa kopinya dibuat. Narik. Berapa kali dipanggil? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu perbedaannya ya, dari intonasi suara juga sudah beda ya. Dari penghukum, membuat rasa bersalah, dan yang paling bagus adalah sebagai posisi manajer. Manajer itu bukan cuma satu arah, tapi dua arah, mendengarkan alasan siswa tersebut terlambat kenapa. Nah, kemudian ini keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Biasanya kadang gimana ceplosan ini, anak-anak yuk kita bikin peraturan kelas. Kalian tahu nggak peraturan kelas apa aja? Nah, padahal paradigmanya sekarang harus kita rubah. Kenapa kita rubah? Karena peraturan itu biasanya negatif. Jangan berisik, jangan berlarian di kelas, jangan ngobrol. Nah, tetapi untuk menuju ke keyakinan kelas, prosesnya memang melewati itu dulu. Karena kita menggali dari siswa. Nah, menurut kamu peraturan apa sih gitu? Coba sebutin contoh peraturan. Ini gitu. Setelah itu diubah ke kalimat positif. Misalnya, jangan ribut di kelas.
positifnya apa? Tertib di kelas. Nanti setelah dari kita pindah ke kalimat positif, baru kita ubah mindset kita ke keyakinan kelas. Kalau tertib berarti harus apa? Misalnya dari sekian banyak poin, Bapak Ibu merangkum. Oh ini tertib masuknya ke menghargai orang lain. Kemudian apalagi yang menghargai orang lain? Misalnya, saya mau nanya nih Bapak Ibu, ini kelihatan nggak? Budaya KHS, senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Ini kelasnya siapa? Bu Ita sama Bu Mode. Ini beli atau gimana Bu? Beli. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini keyakinan kelas? Ini bukan menyalahkan ya Bapak Ibu ya, ini sekedar pengetahuan. Apakah ini keyakinan kelas? Ini apa? Budaya 5S. Pajangan. Supaya indah kelas. Tetapi apakah ini masuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Belum. Kenapa? Karena itu dari dulu aja. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu disepakati dua belah. Betul. Karena ketika yang beli seperti ini itu adalah satu arah. Kita sudah menentukan, nah pokoknya harus ini. Ini kan contohnya karena budaya 5S ya. Tapi ada juga yang tertib, terus apalagi disiplin. Begitu. Banyak sekali kan contoh-contoh pajangan gini. Ini nggak apa-apa dipajang. Ya, untuk mengingatkan anak literasi kan bisa. Tetapi untuk keyakinan kesepakatan kelas ini masih satu arah. Sedangkan kesepakatan kelas itu harus dibangun sama semua siswa, dan yang membangun malah harus siswa. Gitu. Nah, kemudian ini ada segitiga restitusi, ada 3 tahap. Oh, di sini aja. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu punya masalah di kelas? Contohnya apa Bu? Oh kayak Ibu tadi sudah ya. Mungkin di kelas lain, Bu Nur ada contoh permasalahan dengan anak? Ya. Apa contohnya? Tentang ini apa namanya ketertiban dalam mengerjakan jadwal sholat itu loh. Anak-anak masih yang paling banyak saya temukan ya di kelas saya. Contoh satu anak aja kita ambil contoh Almira. Dia itu setiap hari subuhnya nggak pernah gitu. Yeah. Bukannya kalau yang lain kan masih fluktuasi ya. Yeah. Kadang sholat, kadang nggak. Kalau Almira tuh 1 minggu tuh subuhnya enggak sama sekali. Disiplin ya dia. Disiplin sholat. Alasannya kenapa? Alasannya emaknya yang disalahin. Habis mama aku nggak bangunin kan bisa pasang alarm gitu kan ya. Terus kata dia alarm aku pasang. Tapi aku mah tidur aja. Oke, berarti penyelesaian Bu Nur seperti apa? Hanya itu sama kayak tadi kasus yang terakhir itu kan bisa nggak minta tolong mama minta dibangunin gitu kan? Ya namanya Almira ya Pak C ya. Jawab wae kan Pak C. Jawab wae kan kalian ujung-ujung kalian maknya. Oke, berarti sudah ada dialog ya? Udah. Itu sudah bagus Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, Bapak Ibu, luangkan waktu. Panggil anaknya, ngobrol. Ini bisa diterapkan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita jangan langsung ngejudge anak itu salah. Perilaku anak itu pasti punya tujuan kayak tadi, tidak sholat kenapa? Ya. Pertama, menstabilkan identitas itu artinya bukan kita menuju ke kegagalan. Anak ini sudah salah, bukan mau kita bikin salah lagi, tapi mau kita rubah. Itu. Kita stabilkan identitasnya dengan, misalnya kayak Bu Nur tadi ya, Ibu juga pernah dulu begitu, misalnya bangun terlambat, kesiangan, nggak sholat, Ibu juga pernah itu. Nah itu supaya identitas diri anaknya itu tidak malah ngedown. Kita angkat dulu, karena kita kan mau merubah mindset dari kegagalan menjadi kesuksesan untuk perilaku anak itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nih, kamu pasti punya alasan deh, kenapa nggak sholat subuh? Gitu. Gimana caranya yang lebih baik untuk bisa sholat subuh supaya kamu bisa bangun pagi? Itu mulai dari kamu sendiri, jangan bergantung sama mana. Tanyakan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kaitkan dengan keyakinan kelas yang udah kita bikin tadi. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana nih yang belum terrealisasi sama kamu? Misalnya datang tepat waktu Bu, itu. Jadi harus dikaitkan sama keyakinan kelas yang udah kita buat.
Yang tadi, ya tata tertib biasanya satu arah. Misalnya tata tertib sekolah kan sudah kan dipajang kan, tata tertib sekolah pakaian harus begini, ini begini, itu mutlak harus dilaksanakan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas di lingkup yang lebih kecil di kelas itu biasanya karena siswa yang mau melaksanakan, jadi siswa harus tahu konsekuensinya juga. Oh iya yo, itu aku nulis mengumpulkan tugas harus tepat waktu, harus bertanggung jawab sama pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Begitu Kak Ate. Ini kalimat juga beda ya? Dari struktur kalimat beda kita. Nanti akan terasa deh kalau kita udah terbiasa menggunakan ini Bapak Ibu. Karena saya pun juga kemarin baru menerapkan, oh jadi ngajak ngobrol anak memang perlu waktu gitu, anaknya panggil. Ini ada contoh kemarin. Ini sebetulnya real kisah saya Bapak Ibu. Sebentar saya itu pause dulu. Ini sebetulnya kisahnya real. Jadi si anak itu ngomong kasar, mohon maaf ngomong tolol di kelas. Kasusnya karena waktu itu ini kan terkait bola ya kayaknya ya, hal-hal kecil gitu. Bola, katanya ada anak kelas lain ngambil tanpa izin. Oh, si Arkan ini namanya Arkan sebetulnya, cuma nggak masuk di peranan Arkan. Arkan ini kesel dia, emosi dia, ngelaporin lah si itunya. Di sini mungkin tahu kan yang kemarin saya manggil Arkan itu dia nangis. Nah itu kasusnya sebetulnya. Dia ngomong gitu, akhirnya teman-teman yang laporin. Memang itu udah kesepakatan kelas kita. Sebelumnya saya udah bantu kesepakatan kelas harus berkata sopan. Dipanggil lah sama saya si Arkan ini kemarin. Cuma diskusinya di sini. Terus saya ulangi dengan pemeran yang lain. Tapi ini dari kisah nyata. Gitu. Assalamualaikum. Bukan sudah dipanggil kamu kesini ngobrol tentang hal yang sudah dilakukan tentang kamu dan ini dipercepat aja ya kalau saya menghapuskan kelas dan melaksanakan kalau apa sih membuatnya kita tanyakan dulu alasannya kenapa tadi pas istirahat kan kita main bola terus tiba-tiba bola kita jalan ke senang nanti dijelaskan ya itu seru dan kenapa itu jadi ada gabungan ngambil bola kita kalian ngomongin tapi gak izin mereka iya Bu. Oke Bu mengerti perasaan kamu ketika kamu kesal ya juga benar sih menstabilkan identitas kayak tadi kita merasa satu frekuensi sama dia ya ibu ngerti perasaan kamu kesel kalau lagi posisi itu tambahin saya juga ibu juga pernah merasa kesel kayak gitu sama orang tuh jadi kayak teman kayak dia tuh kayak oh ada temennya nih berarti sudah kesal sesuatu yang sudah Ibu Ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Nanti ibu tidak mengerti siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini ada validasi tindakan yang salah sebetulnya. Tetapi di posisi guru kita jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena tujuan kita mau merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Gitu. Kita jangan fokus sama siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana nih caranya berdialog untuk menemukan penyelesaian bersama supaya tidak keluar lagi kata itu dari siswa. Setelah ini kita harus berpikir bersama bagaimana supaya kamu ketika kamu kesal kamu bisa memberikan tips kalau kesal bagaimana dengan kasih tahu supaya sama baik kalau apa ibu sedang nanti kalau misalkan ada lagi mau bisa supaya tidak anjing Maaf ya Bu. Nah, kira-kira kesepakatan keyakinan kelas yang dari perilaku. Nah, ini nanti anak menggali dia sendiri yang berpikir gitu. Kita hanya menstimulus anak-anak nih kira-kira akan dari perilaku kamu kira-kira kesepakatan mana sih yang udah kita sepakati tapi belum tampil di perilaku itu. Nah nanti anak, karena anak sendiri nanti yang akan menilai bukan
sekarang bro, kamu gak boleh ngomong gitu, itu kan kata-kata gak bagus. Nanti kalau didengar teman-teman gimana? Ikutin sama kamu. Ini kita bikin sadar, pola kesadaran anaknya untuk berpikir, oh itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita. Berbicara sopan, berbicara sopan kan masuk dalam keyakinan kelas kita ya, ada itu yang Nah, ini tadi muncul ucapan keyakinan kesepakatan kelas, apa yang belum muncul nih dari perilaku itu. Tadi dia bilang, oh berbicara sopan saya belum bu gitu. Jadi dia sendiri yang akan menyadari, oh iya ya, saya setelah menyalahi satu keyakinan di kelas yang sudah dibuat. Ini lanjut saja. Ini tadi sudah ya. Nah ini tadi sebenarnya sudah melewati 3 proses ini. Ada menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa pakai, kalau lupa bisa pakai kata ya udah. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti setiap manusia punya salah. Terus Bapak Ibu juga pernah kok kita jangan jangan takut untuk ngomong gitu. Karena itu bukan artinya kita menurunkan harga diri kita gitu. Kita sudah menyamakan frekuensi kita dengan siswa supaya dia nyaman dulu yang kita ngobrol. Ya udah itu Bu Guru juga pernah kok ngomong bersikap seperti itu. Nah Ibu, tidak ada manusia yang sempurna atau berbuat salah itu manusiawi. Tapi bukan artinya kita membenarkan kesalahan mereka begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa pakai kata-kata ini. Kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya dia cuma datang terlambat, tapi dia tetap datang ke kelas. Tidak dia akhirnya main nongkrong gitu. Kan itu kan kita harus berpikir jauh ke situ ya. Oh nih anak alhamdulillah walaupun telat tapi masih datang gitu ke kelas, tidak ngayap kemana-mana, tidak main. Ini validasi tindakan yang salah. Terus apa yang penting bagi kamu dari tindakan tersebut? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Atau mau nggak kamu belajar cara lain supaya dapat yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya memukul? Lalu menanyakan keyakinan kelas. Pakai kata-kata ini juga bisa, kalimat ini Bapak Ibu. Coba kira-kira menurut kamu nih nilai yang kita percaya di kelas kita apa saja yang berkaitan dengan perilaku kamu? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih nak menurut kamu? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu, misalnya terlambat di sekolah? Kamu jadi orang seperti apa? Apakah kamu nyaman atau tidak? Nah ini segitiga restitusi juga. Ini real juga Bapak Ibu. Jadi memang kan kelas 5 kan hari Selasanya datangnya jam 8.30, Senin itu jam 10.30. Ini kemarin kejadian satu pelajaran nggak ikut gitu, bener-bener los aja akhirnya diketok-ketok. Saya juga kaget sebagai guru. Hah? Tapi saya coba berusaha ngerem dulu gitu, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung ngejar. Kamu kok terlambat begini-begini? Gitu. Akhirnya saya suruh masuk dulu, terus saya sediakan waktu untuk ngobrol sama anak ini. Ini namanya Haji. Ini sama prosesnya kayak tadi. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai materi hari ini.